Siap. Jambi ya. Ya, Delima. Delima Bina Widya, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Pekerjaan dosen. Saudara kenal dengan pemohon? Tidak. Tentu tidak ada hubungan keluarga ya. Cuma tahu ya. Saksi, termohon dan turut termohon kan. Baik, sebelum memberikan keterangan disumpah dulu Pak ya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan kepada saya menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebenarnya dan sejujurnya. Silakan Pak, kami beri waktu 30 menit. Terima kasih Yang Mulia. Kepada ahli, kami ingin menyampaikan pertanyaan pertama tentang bidang keilmuan yang menjadi kompetensi ahli. Mohon dijelaskan. Ya, saya ahli di bidang hukum pidana karena berdasarkan pengangkatan dan formasi dosen sebagai dosen hukum pidana. Dari S1, S2 dan S3 itu hukum pidana. Baik, terima kasih ahli. Pertanyaan berikut, kami langsung spesifik kepada syarat-syarat apa dalam rangka menetapkan seseorang menjadi tersangka. Ya, secara umum untuk menetapkan orang sebagai tersangka itu adalah berdasarkan alat bukti. Nah, di dalam KUHP 81 tidak disebutkan bagaimana alat bukti yang dimaksud, tapi cukup alat bukti yang cukup. Lalu kemudian Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa minimal 2 alat bukti. Jadi apabila sudah ada 2 alat bukti, tidak disoal alat buktinya yang mana dari 5 alat bukti yang tersedia di dalam pasal 184 KUHP, sepanjang ada alat bukti, minimal 2 alat bukti, maka sudah cukup bagi penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Baik, terima kasih ahli. Pertanyaan berikut, dalam hal suatu berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum telah dinyatakan lengkap. Di dalam berkas perkara tersebut terdapat persangkaan kumulatif gabungan beberapa pasal persangkaan. Dan di dalam berkas tersebut juga terdapat persangkaan pasal ITE. Kami ingin ahli menjelaskan apakah bila terdapat alat bukti, minimal 2 alat bukti, di antaranya misalnya berita acara hasil digital, berita acara pengangkatan secara digital forensik, di dalam berkas itu termasuk keterangan ahli bidang ITE maupun saksi, apakah secara materi atau isi dari berita acara tersebut perlu untuk menjadi objek pra-peradilan yang perlu dipertentangkan dalam objek pra-peradilan atau diuji, atau cukup pada formil saja? Mohon ahli menjelaskan. Ya, di dalam pemeriksaan penetapan tersangka sebagai objek pra-peradilan yang didasarkan pada putusan MK sebetulnya kan, karena di dalam KUHP 81 tidak ada objek penetapan tersangka sebagai objek pra-peradilan. Nah, oleh karena itu di dalam penetapan tersangka itu dasarnya adalah berkaitan dengan apakah
penetapan seseorang sebagai tersangka itu didasarkan pada minimal 2 alat bukti atau tidak. Kemudian SEMA sudah menegaskan bahwa itu terbatas pada formal, alat bukti formal. Jadi sepanjang sudah ada 2 alat bukti, yaitu dianggap penetapan tersangka sudah memenuhi prosedur sebagaimana yang dimaksud. Nah, apakah kekuatan pembuktian itu tidak menjadi objek pra-peradilan? Karena bagaimana kekuatan pembuktian itu bisa dibuktikan nanti di pokok perkara, pada sidang pokok perkara. Nah, di dalam sidang pra-peradilan hanya memeriksa apakah telah terpenuhi minimal 2 alat bukti, dan yang kedua adalah apakah alat bukti tersebut diperoleh menurut dan berdasar undang-undang atau alat bukti yang sah. Jadi kalau alat bukti tersebut diperoleh dengan cara yang tidak berdasar hukum, maka alat buktinya dianggap tidak ada. Tapi sepanjang alat buktinya sudah diperoleh menurut dan berdasar undang-undang, ya dia memiliki kualifikasi sebagai alat bukti, dan pra-peradilan berhenti hanya sebatas memeriksa apakah ada alat bukti atau tidak, tercukupkan alat bukti atau tidak. Jadi dibatasi sedemikian rupa di dalam putusan Mahkamah Konstitusi maupun di dalam KUHAP baru bahkan ya, walaupun kita tidak akan KUHAP baru terhadap peristiwa yang sudah dilakukan proses penyidikan sebelum berlakunya KUHAP baru, ya, tetapi di dalam KUHAP baru sekalipun ternyata juga tidak lebih memperluas lagi objek pra-peradilan terhadap kekuatan pembuktian, karena pemeriksaan pra-peradilan ini kan hanya 7 hari. Pra-peradilan ini hanya bersifat semacam tunjuk ajar, koreksi atas pelaksanaan proses penyidikan atau proses penuntutan baik oleh penyidik maupun penuntut umum dalam menggunakan kewenangannya. Jadi ini fungsi pra-peradilan. Jadi pra-peradilan ini bukan memutus pokok perkara, bukan menentukan salah atau benarnya suatu perkara, tetapi hanya semacam bentuk koordinasi horizontal antara subsistem peradilan pidana yang satu dengan subsistem peradilan pidana yang lain. Nah, kalau penyidik misalnya keliru, penuntut umum keliru, maka ada hak bagi pemohon atau pihak lain yang diberikan hak oleh undang-undang untuk mengujinya melalui pra-peradilan. Sifatnya seperti itu. Dan hakim melihat apakah ada yang keliru atau tidak di dalam proses penggunaan kewenangan penyidik atau penuntut umum. Terima kasih ahli. Mohon izin yang mulia kami lanjutkan pertanyaan. Dalam hal berkas perkara telah dinyatakan lengkap P21 oleh jaksa penuntut umum, dan di dalam pasal persangkaan terdapat persangkaan gabungan atau alternatif, kumulatif, di mana dalam pengajuan objek pra-peradilan pemohon mempermasalahkan salah satu dari sekian banyak pasal gabungan yang diterapkan. Bagaimana ahli berpendapat terhadap hal ini? Dalam kondisi berkas perkara telah dinyatakan lengkap, bahkan sampai kepada penyerahan berkas ke pengadilan untuk siap disidangkan. Ya, di dalam pemeriksaan satu perkara ini kan ada koordinasi horizontal antara subsistem peradilan pidana yang satu dengan subsistem yang lain. Gunanya apa? Jadi ini memang harus dilakukan secara bertahap dan berlapis-lapis pemeriksaannya. Kenapa? Karena penetapan tersangka, kemudian dilanjutkan ke dalam tahap penuntutan dan nanti persidangan di pokok perkara, dan akan berkemungkinan orang yang dimajukan sebagai terdakwa nanti akan dijatuhi pidana kalau dinyatakan bersalah oleh hakim. Ini pada dasarnya adalah perampasan hak asasi manusia. Nah, karena ini merupakan perampasan hak asasi manusia, maka memang diperlukan tingkat kehati-hatian bagi penyidik agar tidak secara keliru, secara salah menerapkan hukum acara pidana, menerapkan hukum pidana. Maka diproses ini secara bertahap, dan koordinasi ini diperlukan antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain, mulai dari proses penyidikan sampai nanti kemudian penuntutan. Artinya ini diperiksa secara cermat dan hati-hati, penuh kehati-hatian supaya tidak merampas hak asasi orang secara sembarangan, tidak berdasar hukum.
Nah, ketika sudah dinyatakan lengkap, artinya sudah ada koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Nah, artinya dua institusi ini sudah berpandangan bahwa ini sudah lengkap berkasnya. Nah, bahwa ada penggabungan perkara, ya itu kan memang menjadi kewenangan penyidik atau penuntut umum untuk menggabungkan perkara berdasarkan laporan atau pengaduan yang dibuat oleh orang yang melapor atau orang yang menjadi hak untuk mengadu atas terjadinya suatu tindak pidana. Nah, tentang pasal yang diterapkan, yaitu tidak berdasarkan, karena ini hukum pidana ini adalah bagian dari hukum publik. Dia bukan hukum perdata ya. Kalau hukum perdata berlaku prinsip poindante poindangkre. Jadi sistem peradilan perdata hanya mengabulkan atas apa yang diminta oleh para pihak, para prinsipal. Sedangkan dalam hukum pidana dia bersifat hukum publik. Menjadi ketika urusan yang semula privat dilaporkan atau diadukan ke pengadilan melalui sistem peradilan, dalam hal ini adalah kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, ketika itu juga urusan yang tadinya privat itu menjadi urusan publik, domain publik. Karena dia urusan publik, maka kewenangan itu ada pada penyelidik atau penyidik untuk menetapkan perkara yang dilaporkan atau diadukan ini memenuhi pasal berapa. Nih, jadi diproses atau dilakukannya penyidikan oleh penyidik itu melalui 3 tahap. Pertama berdasarkan laporan, kemudian berdasarkan pengaduan, yang ketiga diketahui sendiri oleh penyidik, termasuk dalam hal ini adalah apabila tertangkap tangan. Nah, jadi pasal mana yang digunakan? Ini seumpama kita datang ke dokter, Pak. Kita datang ke dokter, kita merasa sakit kita lambung. Tapi yang menentukan sakit kita ini apa, ya tentu kan adalah dokter. Karena dokter lah yang tahu tentang penyakit. Nah, jangan kita bayangkan yang membuat laporan atau pengaduan itu adalah orang-orang yang mengerti hukum. Ini kan yang membuat laporan atau pengaduan itu masyarakat secara umum. Bisa saja orang beranggapan dia menjadi korban tindak pidana perkosaan misalnya. Tetapi setelah dia menjelaskan kepada penyelidik atau penyidik, ternyata diketahui bahwa apa yang dia alami itu bisa jadi kemungkinan itu bukan tindak pidana. Atau kalaupun tindak pidana ya mungkin bukan perkosaan tapi pencabulan. Nah, yang menentukan pasal apa ya tentu penyidiklah yang mengerti tentang hukum ya. Jadi bisa saja orang buat laporan, kemudian yang diterapkan pasal itu bisa berbeda. Termasuk ketika penyidik kemudian menerapkan pasal tertentu dengan keyakinan penuh, tetapi atas petunjuk dari penuntut umum bisa jadi terjadi perubahan pasal. Jadi tidak mutlak harus pasal sebagaimana yang dilaporkan atau yang diadukan. Nah, ini mungkin yang kadang-kadang di dalam praktek hari ini sering terjadi menurut saya kebablasan dalam tanda kutip, karena seakan-akan penyidik bekerja hanya berdasarkan laporan yang dibuat oleh pelapor, padahal penyidik punya kewenangan untuk menerapkan pasal apa sesuai dengan undang-undang, karena yang lebih paham tentang undang-undang tentu adalah penegak hukum, termasuk juga dalam hal ini ya tentu adalah penyidik dan penuntut umum. Terima kasih ahli Modin yang mulia. Kami melanjutkan pertanyaan berikut. Dalam hal perkara telah dinyatakan P21 atau lengkap, kemudian jaksa penuntut umum menindaklanjuti penyerahan berkas ke pengadilan, terjadi pelimpahan secara administratif terhadap rencana dakwaan, dan dalam sistem informasi pengadilan telah berubah status seseorang dari tersangka menjadi terdakwa. Kami ingin bertanya kepada ahli, apakah ini menunjukkan bahwa berkas perkara pokok terhadap perkara yang dimaksud ini telah siap untuk diperiksa di pengadilan? Ya, kalau secara material iya, tetapi apakah sidang sudah dimulai? Kan pada umumnya kita menafsirkan sidang sudah dimulai itu adalah ketika mulai dibacakan dakwaan. Tapi sebelum dibacakan dakwaan artinya ini belum mulai sidangnya. Baru artinya proses, artinya tugas penyidik itu sebenarnya sudah selesai. Ketika sudah P21, sudah terjadi penyerahan tahap 2, penyerahan berkas dan penyerahan tersangka, tugas penyidik sebenarnya sudah selesai. Kami mohon penegasan oleh ahli, apakah berkas perkara yang dimaksud penyidikan selesai, pekerjaan jaksa penuntut selesai, mengartikan bahwa perkara ini siap untuk diperiksa di pengadilan? Ya, kalau siap untuk diperiksa ya sudah siap untuk diperiksa. Artinya tugas penyidik dan tugas penuntut umum sebenarnya sudah selesai. Baik, yang mulia, terima kasih. Dilanjutkan. Baik, silakan. Anggota tim. Terima kasih yang mulia.
mirip-mirip tapi tidak sama yang mulia pertanyaannya. Saudara ahli, mohon dijelaskan menurut saudara ahli apa yang dimaksud dengan frasa sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam arena pra-peradilan. Ya, kalau sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, ya sama dengan sah atau tidak sahnya penangkapan, sah atau tidak sahnya penahanan, semua itu diukur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, syaratnya apa? Batu ujinya apa? Atau indikatornya apa? Indikator ya. Ya, kalau indikator untuk menetapkan orang sebagai tersangka kan adalah minimal telah ada 2 alat bukti. Ya. Nah, alat buktinya apa? Itu tidak ada kewajiban. Jadi tidak ada kewajiban bahwa harus diperiksa saksi dulu. Harus ada saksi dulu. Bisa saja satu perkara itu tidak ada saksinya. Tapi ada alat bukti lain, misalnya keterangan ahli atau ada alat bukti surat. Itu sudah cukup untuk mentersangkakan orang. Jadi sebetulnya tidak harus berurutan, beda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata di mana harus ada urutan kekuatan bukti, surat dulu yang lebih kuat. Dalam hukum acara pidana kan tidak. Jadi bisa saja surat dulu tanpa ada keterangan saksi, ya bisa, tidak ada masalah. Dan bahkan termasuk sudah diperluas alat bukti ini menjadi alat bukti elektronik, bisa. Maksud saya begini, saudara ahli, apabila penyidik telah menetapkan seseorang berdasarkan 2 alat bukti, kemudian diuji, sah enggak tindakan penyidik ini dengan mengumpulkan 2 alat bukti? Artinya menilai sahnya ini indikator apa? Apakah mau menguji tindakan formil si penyidik atau mau menguji tindakan material terkait dengan tuduhan atau pasal atau tersangka, siapa pelakunya? Itu yang perlu penegasan saudara ahli. Ya, cukup formal. Tadi kan ditegaskan minimal 2 alat bukti. Panduannya di dalam KUHP lama ya hanya itu. Apabila sudah ada 2 alat bukti dan alat bukti itu diperoleh menurut dan berdasar undang-undang, misalnya apakah alat bukti itu bukan alat bukti dalam perkara sebelumnya. Kemudian apakah misalnya alat bukti keterangan saksi, apakah saksi sudah diperiksa tidak di bawah tekanan. Nah, kalau saksi diperiksa di bawah tekanan, misalnya dengan adanya kekerasan, maka itu bisa kita anggap sebagai keterangan saksi yang tidak memiliki kekuatan, memiliki eksistensi sebagai alat bukti karena dia diperoleh dengan cara yang tidak sah. Pengambilan keterangannya dilakukan dengan cara di bawah ancaman kekerasan misalnya. Atau alat bukti surat itu misalnya diperoleh tapi penyitaannya tidak memperoleh izin ketua pengadilan misalnya. Ya, itu yang dimaksud dengan yang tidak sah. Jadi sepanjang sudah dilakukan menurut dan berdasar undang-undang, ya dia sah. Termasuk harus memiliki kewenangan atributifnya ya. Iya, termasuk kewenangan. Jadi kalau yang kewenangan tadi kan misalnya menyita, siapa yang menyita? Penyidik. Nah, jangan sampai kemudian yang menyita itu misalnya orang yang tidak punya kapasitas, tidak punya kewenangan untuk melakukan penyitaan. Nah, itu kan bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi penyitaannya sendiri tidak sah. Jadi kalau penyitaannya tidak sah, ya akibatnya alat bukti yang diperoleh melalui penyitaan menjadi alat bukti yang tidak sah. Oke. Jadi kalau saya tangkap, yang diuji adalah tindakan penyidik. Iya. Terhadap langkah-langkah tata cara menurut hukum acara, Iya. SOP yang sudah digariskan harus dipatuhi oleh seorang penyidik. Iya. Tidak masuk ke materi unsur bestandel vandeliknya. Iya. Oke, lanjut. Apabila dalam suatu permohonan, ya, kemudian berlanjut permohonan dijawab, kemudian ada reflik. Di reflik petitum dan di permohonan petitum ada perubahan. Kira-kira bagaimana keabsahan atau kelaziman dalam praktek beracara di persidangan? Iya, kalau sepengetahuan saya di dalam hukum acara pidana berkaitan dengan dakwaan yang ada. Dakwaan itu kan terhadap kekeliruan yang berkaitan dengan syarat formal, itu hakim mempersilakan penuntut umum untuk memperbaiki. Tetapi kalau berkaitan dengan syarat material, itu nggak ada perbaikan. Jadi apa yang diadili itu adalah berdasarkan dakwaan. Jadi tidak memungkinkan adanya perbaikan dalam proses persidangan ketika proses persidangan sudah dimulai. Nah, terkait bagaimana permohonan di dalam
hukum acara pra-peradilan itu saya belum menemukan baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru. Tetapi kan secara garis besar saya berpendapat bahwa perubahan itu hanya dimungkinkan terhadap yang bersifat formal, mengacu kepada tadi proses pembuatan dakwaan. Kalau secara material itu dirubah lagi, ya ini saya kira mengabaikan kepastian hukum, karena pekerjaan sidang pra-peradilan ini hanya 7 hari. Kalau itu dirubah sampai kapan akan ada perubahan, maka dimungkinkan sebetulnya pemohon pra-peradilan untuk mencabut permohonan dan membuat permohonan baru. Jadi intinya kalau di posita boleh-boleh saja bebas merubah, tapi kalau di petitum permintaan terakhir tidak bisa dirubah. Posita pun tidak boleh, karena itu kan sudah masuk substansi ya, material. Yang boleh itu misalnya ada kesalahan alamat, kesalahan nama, dan itu biasanya diberikan kesempatan oleh hakim untuk merevisi atau merenpoi terkait dengan syarat-syarat formil. Alamat misalnya yang keliru, ini kan masalah tipe. Tapi secara substansi ya saya kira apa yang dimasukkan pertama ya itulah yang harus diproses ya, diperiksa. Lanjut, satu lagi yang mulia. Saudara ahli, apabila seorang atau tim penyidik menemukan ada perbedaan keterangan antara saksi terlapor, saksi pelapor, artinya ada yang menguntungkan, ada yang memberatkan. Secara jumlah syarat sudah memenuhi, ajas ulus testisnya sudah terpenuhi. Nah, kemudian apakah dengan ada perbedaan antara saksi-saksi yang diajukan oleh terlapor dan yang dihadirkan oleh pelapor akan menghalangi, dengan sendiri akan menghalangi penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka? Iya, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu kan hanya dengan 2 alat bukti. Nah, jadi kalau persangkaan untuk menggambarkan suatu peristiwa yang dilaporkan dan sudah timbul keyakinan, ya tentu di dalam objektivitas pasti ada subjektivitas juga kan. Nah, subjektivitas penyidik tentu bagaimanapun tentu ada, tetapi subjektivitas yang bagaimana, tapi didukung dengan berdasarkan alat bukti. Inilah prinsip kita negatif etalik itu. Hakim kan juga berdasarkan keyakinan dulu kemudian didukung dengan minimal 2 alat bukti. Nah, kalau sudah didukung dengan 2 alat bukti, lalu kemudian ada alat bukti yang lain, ya tinggal bagaimana kemudian pertimbangan. Maka sebetulnya di dalam proses penyidikan itu kan kepolisian itu memperkenalkan ada namanya gelar perkara. Nah, gelar perkara itu kan untuk mendengarkan semua. Nah, sampai kemudian timbul keyakinan yang mana, ya itulah keyakinan penyidik. Nah, bahwa kemudian penyidik berbeda keyakinan dengan penuntut umum misalnya, penuntut umum kan memberikan petunjuk P19 untuk melengkapi bukti misalnya atau melengkapi berkas. Nah, kalau kemudian penyidik dan penuntut umum sudah sepakat, nah maka kemudian di persidangan kan diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan, untuk menghadirkan ahli yang meringankan, menghadirkan bukti surat yang mendukung bantahan dari terdakwanya. Jadi ini kan diadu antara alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum nantinya di pokok perkara dengan alat bukti yang dihadirkan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Hakimlah nanti yang akan menilai mana yang lebih meyakinkan. Oke. Jadi pada intinya berpijak kepada ditemukannya 2 alat bukti yang sah, diperoleh secara sah gitu ya. Apakah ada amanat lain dari MK 21 itu selain 2 alat bukti yang sah? Apakah ada di sana diamanatkan harus ada diuji hubungan kausalitas ataupun hubungan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain terhadap pasal yang ditersangkakan? Apakah ada di MK diamanatkan seperti itu? Kalau diamanatkan seperti itu saya kira ya sepanjang yang sudah saya baca tidak seperti itu. Tetapi kalau bahwa penyidik harus merangkai satu peristiwa ya tentu saja ya. Iya. Okay. Jadi dengan adanya perbedaan antara saksi-saksi yang dari terlapor dan saksi-saksi yang dari pelapor, penyidik punya kewenangan untuk menilai dari kedua saksi-saksi
baik pelapor dan terlapor untuk menilai apakah sudah cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka atau cukup ditemukan dua alat bukti yang sah. Ya, petunjuk di dalam undang-undang ya seperti itu. Jadi menguji kewenangan, apakah penyidik sudah menggunakan kewenangannya secara benar atau tidak. Nah, jadi kalau penyidik menggunakan kewenangannya untuk hal yang di luar undang-undang, nah disitulah tugas hakim pra-peradilan untuk mengoreksinya. Oke. Terima kasih. Baik, silakan. Masih ada waktu 10 menit kurang lebih. Turut termohon silakan. Ya. Dari turut termohon yang mulia. Pak Ahli, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, sebagaimana dalam hukum administrasi justisial dikenal doktrin Het van Westur atau satu kesatuan tindakan administrasi. Dalam konteks hukum acara pidana, apakah surat perintah penyidikan atau sprindik dan surat ketetapan penetapan tersangka dapat dipandang sebagai dokumen hukum yang dapat dipecah-pecah atau dibatalkan per pasal secara parsial? Mohon penjelasan dari Pak Ahli secara doktrinal. Ya, kalau di dalam pra-peradilan itu kan yang diperiksa adalah apakah alat bukti untuk menetapkan tersangka itu ada atau tidak. Kemudian diperoleh sah atau tidak. Masalah pasal yang dipersangkakan apa, itu prosesnya kan masing-masing ada penyelesaiannya. Jadi hukum ini seperti penyakit, selalu ada obatnya. Setiap ada persoalan, tentu ada jalan keluar. Setiap orang buat undang-undang, sebelum buat suatu norma, tentu diberikuti nanti dengan norma berikutnya. Misalnya ayat 1 menyatakan begini. Dalam hal berikut seperti ayat 1 begini-begini, dibuat ayat 2. Itu bersifat kategoris imperatif di dalam setiap perumusan norma. Nah, kalau ternyata ada ketidakpuasan, ya seminggu yang lalu saya kira dengan yang mulia juga, saya bersidang di sini dari KPK, ada misalnya ada tahanan yang ditahan umurnya sudah 70. Nah, di dalam prosedur penahanan itu kan tidak ditentukan, tidak ada dilarang bahwa orang yang sudah 70 usianya dilarang untuk ditahan. Tidak ada, tetapi yang ada di dalam KUHP itu adalah bahwa orang yang usianya 70 tidak harus dijatuhi pidana, tidak harus menjalani pidana walaupun dia dinyatakan bersalah. Nah, saluran penyelesaiannya itu beda-beda. Kalau dalam proses penahanan orang usianya sudah 70, maka saluran penyelesaiannya adalah melalui penangguhan penahanan. Nah, termasuk dari penerapan pasal yang menurut pihak yang berkepentingan misalnya tidak tepat, yang menguji penerapan pasal tidak pada pra-peradilan, tapi menguji nanti pada kompetensi, pada eksepsi pada pokok perkara. Nah, jadi pasal yang diterapkan dianggap tidak tepat, ujiannya sarana mengujinya bukan di pra-peradilan. Sama kayak tadi yang masalah penahanan orang yang usianya di atas 70. Itu menjadi kewenangan sepenuhnya penyidik karena tidak ada ketentuan bahwa penyidik dilarang menahan orang yang usianya di atas 70, enggak ada seperti itu. Ya, cukup kalau memang tidak sepakat dengan keputusan penyidik, silakan ajukan penangguhan penahanan. Jadi setiap norma itu ada perintah, kemudian ada jalan keluar yang ditawarkan oleh norma itu sendiri. Nah, jadi dalam hal itu itu kan perbarengan penyidik atau penuntut umum berwenang untuk menggabungkan atau memisahkan perkara yang ditangani. Nah, untuk memudahkan justru dengan menggabungkan itu justru lebih menciptakan rasa keadilan ya. Kenapa? Karena tidak membuat perkara itu dicicil satu-satu. Jadi lebih bagus digabungkan, maka dikenal perbarengan atau konkursus di dalam hukum pidana. Baik, kemudian saya ingin melanjutkan dari pertanyaan termohon terkait perubahan di petitum pada tingkat replik yang secara hukum dapat dikategorikan yang disampaikan tadi oleh termohon. Apakah untuk perubahan di petitum di tingkat baik permohonan maupun replik secara hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengubah esensi dasar tuntutan formalitas penyidikan? Dan apakah konsekuensi yuridisnya terhadap kepastian hukum sebuah objek pra-peradilan? Ya, mungkin keterbatasan saya tidak membaca sampai suatu hal ada peraturan atau putusan atau doktrin yang membahas tentang itu. Ya, bagaimanapun kan ada keterbatasan saya sebagai seorang dosen, tetapi berdasarkan pemahaman saya yang namanya
proses baik gugatan maupun dakwaan atau permohonan dalam pra-peradilan, saya kira itu tidak bisa dirubah dalam proses berjalan ya. Saya kira memang diberikan kesempatan, orang kan punya kesempatan seluas-luasnya untuk mempersiapkan gugatan atau permohonan atau dakwaan. Jadi kemungkinan perubahan itu ada sebelumnya. Jadi tidak, kalau secara prinsip kepastian hukum, ini kan berpanjang-panjang jadinya. Kalau berubah terus, saya kira ini sudah tidak substantif lagi, sudah menurut saya tidak sesuai lagi dengan tujuan beracara dalam hukum acara pidana. Baik Pak Ahli, ya, saya lanjutkan Pak. Berdasarkan pasal 2 ayat 2 Perma nomor 4 tahun 2016 menegaskan pemeriksaan pra-peradilan secara limitatif dan imperatif hanya menilai aspek formil dan dilarang keras memasuki pemeriksaan materi pokok perkara. Apabila pemohon di dalam dalil permohonan maupun repliknya itu memperdebatkan secara ekstensif mengenai istilah cyber, misalnya dalam hal undang-undang cyber, undang-undang ITE mengenai data interference, batas ruang lingkup cloud atau website versus dokumen fisik, serta memperdebatkan juga apakah unggahan video secara material merusak file asli UGM atau tidak. Itu menurut ahli, apakah perdebatan tersebut masih berada di ranah formil pra-peradilan ataukah sudah memasuki ruang lingkup pemeriksaan materi pokok perkara? Ya, kalau pendapat saya itu sudah masuk pokok perkara ya. Baik, saya lanjut Pak Ahli. Bagaimana dengan terkait kebutuhan audit forensik digital yang menggunakan perangkat lunak seperti misalnya Encase atau Celebrite untuk membuktikan pemenuhan unsur pasal pidana cyber tadi, di mana forum yang sah dan memiliki kompetensi absolut untuk menguji hal tersebut? Apakah di forum peradilan ini yang sekarang kita lakukan ini atau di sidang adjudikasi perkara pokoknya, Pak Ahli? Iya, di pokok perkara ya. Karena menilai kekuatan pembuktian ya di pokok perkara, bukan di sini. Di sini kan hanya dua saja, apakah kuantitas alat bukti, kemudian apakah alat bukti itu sah atau tidak sah. Baik, saya lanjut Pak. Pak Ahli, ya, saat ini kan kita berada di tahun 2026 di mana Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 KUHP baru telah diundangkan. Namun di dalamnya terdapat ketentuan peralihan pasal 361 huruf A di ketentuan peralihan tadi. Mohon Pak Ahli jelaskan secara rigid jika suatu perkara pidana proses penyidikan atau pra penuntutannya sudah berjalan sebelum undang-undang baru tersebut berlaku, in casu proses sejak April tahun 2026. Rezim hukum acara manakah yang wajib digunakan untuk menyelesaikan perkara formalitas gugurnya pra-peradilan itu? Apakah KUHP lama yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 atau KUHP baru Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025? Ya, itu kan sudah secara tegas ya diatur dalam pasal 361, tidak ada wilayah tafsir dalam hal itu, bahwa terhadap perkara yang proses penyidikan penuntutan dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang 25/2006 ya berlaku Undang-Undang 8 tahun 81. Tidak ada wilayah tafsir di situ. Jadi itu clear dan beberapa perkara sudah disidangkan di sini. Di mana saya juga diminta jadi ahli di sini dari pihak termohon dan pendapat saya juga seperti itu dan tidak ada perdebatan saya kira di kalangan hakim sekalipun tidak ada perdebatan dalam memahami pasal 361 itu. Kemudian bagaimana Pak Ahli jika pemohon membangun narasi bahwa berdasarkan pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 pelimpahan perkara tidak lagi menggugurkan pra-peradilan. Bagaimana ahli melihat penafsiran pemohon yang mengabaikan ketentuan peralihan pasal 361 huruf A tadi? Apakah penafsiran pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum, Pak? Ya, memang sebelum berlakunya KUHP baru itu pun memang sudah ada putusan MK yang menyatakan bahwa gugurnya pra-peradilan itu disebabkan oleh adanya telah dimulainya sidang pada pokok perkara. Nah, pemahaman di dalam praktek itu ditafsirkan bahwa dimulainya sidang di pokok perkara itu adalah dimulai dakwaan. Jadi bukan pada penyerahan berkas. Jadi kalau soal itu ya memang betul seperti itu, memang sama artinya sebetulnya pemahaman KUHP baru dengan di dalam rezim KUHP lama, walaupun di KUHP lama itu tidak diatur, tapi itu diatur dalam putusan MK. Masuk pertanyaan saya Pak Ahli, kan tadi sudah dijelaskan bahwa kita di 361 huruf A itu
ada diatur aturan peralihan. Makanya pertanyaan saya melanjutkan yang tadi Pak Ahli, apakah narasi si pemohon ini yang mendasarkan pada pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP baru itu Undang-Undang 20 tahun 25, pelimpahan perkara tidak lagi memerlukan peradilan. Ini dipergunakan untuk untuk mengesahkan permohonan dari pemohon. Apakah itu dibenarkan? Karena sebagaimana kan sudah diatur di peralihan, kalau dia berjalan di sebelum berlakunya undang, tentunya yang dipakai adalah dasar di pasal 82 ayat 1 KUHP lama, Undang-Undang 8 tahun 81. Itu masuk pertanyaan saya Pak Ahli. Ya, kalau kita berpatokan bahwa pada pasal 361 ya, di mana digunakan atau menjadi indikator atau batu uji adalah KUHP lama, ya harus KUHP lama harus jadi dasar mulai dari hulu sampai hilirnya seharusnya. Oke, itu pertanyaan terakhir ya. Sudah ya. Nanti dulu, kita pindah ke sana dulu setelah azas. Skor dicabut. Silakan kuasa pemohon 30 menit. Ya, baik Yang Mulia. Saudara ahli, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah menurut saudara ahli suatu perkara yang telah dinyatakan lengkap P21 apakah tetap bisa dijadikan sebagai objek permohonan pra peradilan atau tidak? Dalam hal menguji penetapan tersangka, mohon saudara ahli jelaskan secara tegas apa dasar hukum yang menjadi landasan pendapat saudara, apakah terdapat ketentuan hukum acara yang secara spesifik mengatur hal itu dalam KUHP? Ya, kalau secara spesifik ya saya tidak menemukan ya, karena itu hanya secara spesifik KUHP menegaskan bahwa salah satu dengan penambahan ya di dalam putusan MK bahwa yang menjadi kewenangan pra peradilan adalah menguji sah atau tidak sahnya penetapan tersangka. Nah, penetapan tersangka itu kapan? Sampai sebelum adanya pemeriksaan di sidang pengadilan ya. Nah, jadi ketika masih belum dimulai persidangan di pengadilan dalam pokok perkara ya artinya masih diberikan hak bagi pemohon untuk mengajukan pra peradilan. Baik, berarti jelas ya.
Saudara ahli tadi saudara jelaskan bahwa permohonan pra peradilan tidak bisa direvisi atau katakanlah direnvoy. Bisakah saudara ahli jelaskan ketentuan hukum acara pidana mana yang mengatur bahwa permohonan pra peradilan tersebut tidak bisa direnvoy, tidak bisa diperbaiki pada saat penyampaian replik? Tadi saudara sudah menjelaskan misalnya berbeda dengan surat dakwaan, dasar hukumnya ada di dalam KUHP, tetapi untuk permohonan pra peradilan apakah saudara mempunyai referensi dalam hukum acara pidana untuk memperkuat dalil saudara? Ya, tadi ketika pemohon mengajukan pertanyaan kan sudah saya jawab bahwa saya tidak menemukan apa, tapi itu ada pendapat saya. Oke, baik. Saudara ahli, pernahkah saudara ahli membaca jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 21 Kapit Pra Peradilan 2018? Ya, ada juga jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 01 Kapit Peradilan 2016 yang menyatakan bahwa perubahan petitum yang bersifat mempertegas, mempersempit atau menyesuaikan dengan jawaban termohon dapat dilakukan pada saat replik dan bukan dianggap sebagai permohonan baru. Saudara pernah membaca putusan Mahkamah Agung? Kan sudah saya bilang saya belum membaca. Oke, berarti pendapat saudara hanya opini saudara saja ya. Oke, sementara kita punya jurisprudensi aja. Baik. Saya lanjut, saudara ahli. Tadi saudara ahli jelaskan aspek sah tidaknya penetapan tersangka adalah menguji ada atau tidaknya minimal 2 alat bukti sebagai dasar penetapan tersangka. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya, saudara ahli ya. Oke, baik. Saudara ahli, tadi saudara ahli katakan bahwa tidak disoal minimal 2 alat bukti apa saja dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun dalam proses penyidikan, penerapan adanya 2 alat bukti permulaan seringkali didasarkan pada saksi, keterangan ahli, dan surat. Pasal 184 KUHP lama menempatkan keterangan saksi pada urutan pertama, kemudian keterangan ahli pada urutan kedua, dan surat pada urutan ketiga sebagai alat bukti yang sah. Bagaimana menurut pendapat saudara ahli, apakah ketiga alat bukti tersebut memiliki kedudukan pembuktian yang berdiri sendiri-sendiri, ataukah saling berkaitan erat satu dengan yang lain dalam fungsi pembuktian sebagai dasar dijadikan sebagai penetapan tersangka? Mohon saudara ahli bisa jelaskan. Ya, kalau ditanya memiliki keterkaitan dan ya pastilah ya. Jadi untuk menggambarkan alat bukti ini kan fungsinya untuk dapat menimbulkan keyakinan untuk menggambarkan telah terjadinya suatu tindak pidana. Ya. Saya lanjutkan ya, kalau jawaban saudara ahli seperti itu, saudara ahli dalam menentukan adanya bukti permulaan yang cukup pada tahap penyidikan, apakah penyidik hanya dapat semata-mata mendasarkan kesimpulannya dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka hanya berdasarkan alat bukti ahli dan surat tanpa terlebih dahulu memperoleh keterangan saksi yang menerangkan adanya suatu peristiwa pidana tersebut? Ya, di dalam alat bukti itu kan tidak disebutkan alat bukti berupa apa. Cukup minimal 2 alat bukti. Itu tadi yang saya sampaikan pada jawaban ketika pemohon mengajukan pertanyaan. Kita tidak ada keharusan harus alat bukti apa, tidak diatur seperti itu. Jadi cukup alat bukti, karena tidak semua alat bukti dalam perkara itu ada saksi, Pak. Kadang-kadang tidak ada saksi, tetapi perkara tetap harus dilanjutkan. Bahkan kalau kita lihat perkembangan sekarang kan alat bukti elektronik itu lebih menimbulkan keyakinan daripada alat bukti keterangan saksi. Banyak perkara yang saksinya tidak ada. Ya, saya lanjutkan saudara ahli. Bukankah keterangan ahli dan surat sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri, harus berkorelasi dengan alat bukti lain, misalnya saksi? Karena keterangan ahli hanya digunakan untuk memberikan penjelasan ilmiah terhadap faktor yang telah terjadi terlebih dahulu melalui alat bukti lain, khususnya keterangan saksi. Apabila tidak terdapat saksi yang menerangkan adanya suatu peristiwa pidana, apakah keterangan ahli secara hukum dapat dijadikan sebagai dasar tunggal untuk menyimpulkan bahwa peristiwa pidana tersebut telah terjadi? Mohon saudara ahli bisa jelaskan. Saya sudah berpendapat dan pendapat saya tidak harus ada saksi ya. Baik, saya lanjutkan saudara ahli. Saudara ahli, apabila tidak terdapat seorang pun saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri adanya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 27 KUHP lama, apakah keterangan ahli dan alat bukti surat secara hukum adalah alat bukti permulaan yang cukup untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana dan dapat kemudian dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka? Mohon saudara ahli jelaskan berdasarkan ketentuan KUHP yang baru. Kemudian tadi saudara katakan bahwa itu pendapat saudara. Apakah pendapat saudara itu berdasarkan pada doktrin hukum pidana pembuktian? Dan kalau saudara mendasarkannya pada doktrin hukum pembuktian, kira-kira saudara bisa jelaskan doktrin mana yang saudara gunakan untuk mendasarkan pendapat saudara? Ya, kalau terkait itu kan lagi-lagi saya kira 3 pertanyaan
berturut-turut intinya adalah sama. Apakah alat bukti itu harus ada keterangan saksi atau tidak? Nah, kalau ditanya dasar hukum, jelas di dalam KUHP lama maupun KUHP baru, alat bukti itu tidak ada urut-urutan peristiwa, urut-urutan prioritas. Semua disebutkan alat bukti adalah A, B, C, D. Di KUHP baru pun juga seperti itu, hanya bahkan ditambah dengan ada barang bukti atau bukti elektronik di dalam KUHP baru. Nah, jadi batasan untuk pra-peradilan adalah minimal 2 alat bukti. Putusan MK tidak menegaskan alat bukti keterangan saksi ada atau tidak. Nah, kalau bicara doktrin, itu ada dalam buku teori pembuktian yang ditulis oleh Prof. Edi Hiret, dan itu mengutip pendapat dari para sarjana terkemuka di Amerika, bahwa hari ini sebetulnya circumstance evidence itu bahkan lebih penting. Itu juga pendapat Reza Indragiri Amril yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik bahkan yang bersifat ilmiah itu lebih meyakinkan daripada keterangan saksi. Kenapa? Keterangan saksi orang bisa bohong walaupun dia di bawah sumpah. Banyak saksi bohong. Atau kalaupun kita berbaik sangka kepada saksi, saksi bisa lupa. Nah, maka di dalam dunia olahraga sekalipun hari ini sudah menggunakan alat atau teknologi. Itu kalau kita musim Piala Dunia hari ini kan berapa banyak keputusan wasit VAR yang membatalkan gol. Nah, itu kenapa? Karena manusia itu bisa keliru. Nah, walaupun kemudian kita juga tidak bisa mengandalkan sepenuhnya teknologi. Baik, saudara ahli, saya ingin bertanya lagi, apabila dalam suatu perkara penyidik memeriksa sejumlah besar saksi, misalnya hingga 148 orang, yang pada dasarnya dimintai keterangan mengenai dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah. Namun keterangan para saksi tersebut yang juga digunakan untuk membuktikan adanya dugaan tindak pidana lain, yaitu misalnya tindak pidana di bidang cyber. Padahal mereka tidak pernah mengalami, melihat, mendengar atau mengetahui seseorang secara langsung melakukan perbuatan mencuri data elektronik, meretas data elektronik secara melawan hukum, merusak hingga data elektronik tersebut tidak bisa lagi digunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Undang-Undang ITE. Apakah keterangan saksi-saksi tersebut masih memenuhi syarat sebagai alat bukti keterangan saksi, dan apakah keterangan ahli itu hanya bisa digunakan sebagai satu-satunya alat bukti, sementara saksi-saksi saja mengetahui tidak pernah dimintai keterangan dan mengetahui peristiwa tersebut? Ya, jadi kita gini Pak, ini kan pra-peradilan. Pra-peradilan itu hanya tentang bukti. Apakah persangkaan, penetapan tersangka itu didasarkan minimal 2 alat bukti. Nah, bahwa pasal mana yang lebih tepat untuk digunakan, itu kan tadi sudah saya sampaikan. Itu ujiannya nanti, sarana mengujinya masing-masing Pak, ada pada saat pokok perkara. Nah, kita kan makanya jaksa itu diberikan kewenangan untuk membuat dakwaan itu yang bersifat primer, kemudian dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, ada dakwaan subsidiaritas. Jadi kalau ternyata dakwaan pertama misalnya dalam kasus korupsi misalnya yang mulia, pasal 2 misalnya tidak terbukti menurut pertimbangan hakim, tapi kan lanjut kemudian proses pembuktian di pasal 3. Kalau pasal 3 kemudian tidak terbukti, mungkin pasal lain. Kalau semua sudah yang didakwakan secara alternatif tidak terbukti, baru kemudian hakim akan sampai pada putusan menyatakan terdakwa tidak bersalah, tidak terbukti bersalah. Nah, kalau sekarang saya kira belum sampai saatnya kita untuk memeriksa apakah pasal ini tepat atau pasal ini tidak tepat. Karena sarananya masing-masing. Jadi saya kira bukan berarti kemudian menyatakan kita sudah pasti salah, sudah pasti benar. Ya. Tetapi kan sarana penyelesaian dari setiap persoalan hukum itu ya pasti ada. Dan menyelesaikannya dengan salurannya masing-masing. Ya, baik saudara ahli. Mohon penjelasan dari saudara ahli, apabila dalam persidangan pra-peradilan pihak termohon dalam hal ini penyidik, ya, kemudian tidak mampu menghadirkan seorang pun saksi, padahal sebelumnya termohon dalam jawabannya menyatakan telah memeriksa sekitar 148 orang saksi, yang menurut termohon dianggap ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana pasal 32 Undang-Undang ITE. Apakah keadaan tersebut dapat dipandang sebagai indikasi bahwa sesungguhnya termohon atau penyidik tidak memiliki saksi sebagai alat bukti permulaan yang cukup, yang memenuhi kualifikasi, yaitu melihat, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri adanya peristiwa pidana yang memenuhi unsur-unsur pasal 32 Undang-Undang ITE? Mohon saudara ahli bisa jelaskan. Maksudnya di sidang pra-peradilan gitu ya? Iya. Ya, di sidang pra-peradilan itu kan cukup menyatakan bahwa termohon sudah memiliki alat bukti berupa keterangan saksi.
Nah, bagaimana membuktikan adanya keterangan saksi? Ya tentu dari BAP, kan ada BAP. Ya kalau misalnya saksi satu-satu dihadirkan, ya tidak cukup waktu 7 hari, Pak. Kan cukup menyatakan hakim pra peradilan hanya mengkonfirmasi apakah dalam penetapan tersangka itu sudah ada alat bukti saksi. Ya, enggak semua juga seperti misalnya contoh barang bukti mobil misalnya. Masa mobil harus dihadirkan ke persidangan? Cukup misalnya fotonya, dokumennya. Jadi enggak semua juga kita harus pahami, wah mobil, barang bukti mobil harus dibawa. Bagaimana dengan kasus pembunuhan? Mayatnya harus dibawa ke pengadilan, kan juga enggak begitu, Pak. Cukup, makanya ini kan berdasarkan bagaimana caranya menimbulkan keyakinan bagi hakim. Ya, pertanyaan terakhir dari saya, saudara ahli. Saudara ahli, apabila dalam penyidikan dan kemudian ada keterangan-keterangan saksi yang kemudian dihadirkan dalam persidangan ini, yang sudah memberikan keterangan juga pada tahap penyidikan dan sudah ada BAP-nya, namun saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat, mendengar, atau mengalami secara langsung adanya peristiwa pidana yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka, misalnya dalam hal ini adalah pasal 30 Undang-Undang ITE, ya, seperti adanya tindakan mengambil, memindahkan, merusak, menghilangkan, mentransmisikan, atau kemudian membuat tidak dapat lagi diakses suatu informasi elektronik, ya. Lalu atas dasar apa saudara ahli tadi menyampaikan bahwa keterangan saksi tersebut kemudian hanya ada di dalam BAP tanpa saksi yang dihadirkan di sini pun menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat peristiwa pidana tersebut? Apakah itu adalah penyeludupan yang dilakukan oleh penyidik? Ya, itu menjadi objek pokok perkara, Pak. Nanti kan makanya di dalam pokok perkara diperiksa. Saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum itu ditanya oleh penuntut umum dan diberikan kesempatan oleh hakim untuk ditanyakan juga oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Itu maka kemudian saling mengkonfirmasi pada saat pokok perkara untuk menilai apakah keterangan saksi itu kuat atau tidak, apakah benar atau tidak. Masalah benar atau tidak benarnya keterangan saksi ya di pokok perkara. Kalau sekarang kan tugas kita apakah ada saksi atau tidak. Nah, kalau tidak ada saksi apakah ada ahli atau tidak. Kalau tidak ada ahli apakah ada surat atau tidak. Nah, kalau semua sudah ada ya sudah, artinya proses penetapan tersangka itu sah karena kita hanya berhenti pada proses penetapan tersangka, tidak menyatakan orang bersalah atau tidak bersalah di sini, Pak. Masih jauh lagi. Apakah kesimpulan saudara ahli tadi semata-mata hanya merupakan hasil asumsi yang tidak ditopang oleh fakta empiris yang dibuktikan melalui alat bukti saksi yang pernah diperiksa di sini? Ya karena kita tidak bicara fakta di sini, Pak. Kita bicara prosedur di sini. Saya lanjutkan kepada rekan saya yang. Ya. Saya ahli, Pak, bukan saksi. Ya. Universitas Riau. Jadi saya ingin membacakan satu pasal dalam Undang-Undang yaitu pasal 32 ayat 1 yang bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa melanggar hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang terkait dengan saudara ahli memahami pasal ini. Iya. Dan sudah membaca. Iya. Saya tanyakan misalnya dikaitkan dengan dua bukti permulaan. Kira-kira apa yang diperlukan? Apakah itu saksi, apakah itu surat, apakah itu ahli untuk dapat digunakan pasal ini? Kan tidak bicara benar dan salah ya. Tapi paling tidak syaratkan pasal ini untuk Ya, kalau ditanya alat bukti perbuatan apapun, Pak, terlepas pasal 32, pasal berapapun, pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang dipersyaratkan oleh hukum acara adalah dua alat bukti. Nah, alat buktinya bagaimana? Saya kira tadi panjang lebar sudah saya jelaskan. Jadi tidak diatur apakah alat bukti apa, harus ada saksi atau tidak. Ya seperti misalnya contoh delik kesusilaan, ya jarang sekali ada alat bukti keterangan saksi. Tapi kalau misalnya ada alat bukti lain sudah menimbulkan keyakinan, ya itulah alat bukti. Jadi tidak ada keharusan harus alat bukti ini, alat bukti ini. pasal ini adalah pasal yang mengancam 8 tahun dan menemukan risiko tahan dan lain sebagainya.
Ya memang kalau ditanya seperti itu kan gini Pak ya, kita ini kan orang yang menjadi tersangka bahkan menjadi terdakwa itu kan belum tentu salah. Presumption of innocent, salah atau benarnya orang kan nanti kan berdasarkan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, jadi kita belum bicara salah atau benar. Nah, persepsi penyidik lalu nanti dilanjutkan dengan persepsi penuntut umum, ya tugas mereka membuktikan. Lalu tugas penasihat hukum atau terdakwa ya untuk membuktikan sebaliknya bahwa kita tidak bersalah. Nah, ini maka di dalam pokok perkara lah nanti terjadi dalam tanda kutip pertempuran tentang proses pembuktian yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Nah, jadi bagaimana kualitas bukti itu nanti akan dinilai karena nanti majelis hakim itu di dalam KUHP baik yang baru maupun lama akan menilai tentang kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain untuk sampai pada keyakinan hakim bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Jadi kita baik sangka aja Pak, Bapak tetap berkeyakinan klien Bapak tidak bersalah, silakan penyidik berkeyakinan bahwa klien Bapak bersalah, nah nanti pembuktiannya di proses persidangan di pokok perkara. Terkesan mudah sekali bagi ahli untuk menggunakan akses saksi padahal yang namanya pelaporan kemudian ditetapkan sebagai tersangka Saya izinkan satu pertanyaan ini terakhir. Saya dengarkan itu sudah mengulang 2 kali. Setelah ini berlanjut ke pertanyaan lain ya. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa pra peradilan ini dibutuhkan untuk menguji apakah dua alat bukti itu memiliki kualitas untuk digunakan. Nah, menurut ahli, apakah kemudian kami salah atau keliru kalau kami kemudian mensomit atau memantah termohon untuk menunjukkan kepada kami bukti apa dari dua alat bukti tersebut? Karena kami sampai sekarang tidak menemukan itu. Bahkan ahli yang dihadirkan bukan ahli yang menerangkan peristiwa itu dari sudut keahlian. Itu yang dibutuhkan. Ya, kalau hak, ya ada 5 hak warga negara, Pak Repli ya. Pertama hak warga negara untuk melakukan perlawanan terhadap negara. Pertama hak untuk tidak memilih pemimpin incumbent pada saat pemilu. Yang kedua hak untuk merubah undang-undang melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga hak untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan. Kemudian hak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas perbuatan pejabat tata usaha negara. Yang kelima adalah hak untuk mengajukan perlawanan terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum melalui pra peradilan. Nah, kalau bicara hak ya, silakan, dan ini diberikan, makanya sidang pra peradilan ini dibuka untuk mendengarkan seluas-luasnya dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon. Dan sebabnya kan termohon juga diberikan ke hak seluas-luasnya untuk mempertahankan dalilnya. Nah, inilah nanti yang akan dinilai oleh hakim pra peradilan. Nah, tentu kan tui risten terimeningen pendapat, maka muara dari perdebatan kita sesama sarjana hukum ini adalah Rex judicata veritate pro habetur. Nah, bahwa Bapak mempersoalkan ahli, yaitu saya kira itu menjadi urusan teknis termohon ya, ahli apa yang dihadirkan tentu untuk membangun, mendukung argumentasi atau dalil yang mereka bangun. Sudah. Silakan, kalau masih ada pertanyaan, masih ada waktu. 10 menit lagi. Saudara ahli, apakah saudara diperiksa sebagai ahli dalam perkara ini? Dalam perkara pokok maksudnya? Ya, tidak, saya tidak. Tidak, oke. Apakah saudara ahli lihat pendapat-pendapat ahli atau keterangan-keterangan saksi misalnya ditunjukkan oleh termohon kepada saudara sehingga saudara menilai bahwa oh ini sudah ada keterangan ahlinya, oh ini sudah ada alat bukti suratnya, oh ini sudah ada keterangan dari saksinya. Saudara sudah pernah melihat itu semua? Kalau melihat BAP saya tidak, tapi melihat jawaban termohon di dalam sudah, dan termasuk juga saya kira ini perkara ini kan transparan. Semua ya, saksi yang dipanggil kan sudah kita bukan ketahui. Bicara soal media. transparan lewat media. Soal media itu adalah soal lain. Tetapi yang kita buktikan di sini adalah soal kebenaran
dari alat bukti yang digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Saudara ahli, apakah dalam menetapkan orang sebagai tersangka dengan pasal-pasal berat, ya, pasal-pasal berat, yang ancaman pidana 8 tahun, ancamannya 12 tahun penjara, misalnya juga pasal pembunuhan, yang ancamannya bisa sampai 20 tahun, atau juga sampai ancaman pidana mati misalnya, apakah dalam menerapkan alat bukti, ya, hanya berlandaskan pada jumlah alat bukti saja, oh bahwa ini alat buktinya ini ada, alat buktinya ini ada, soal terbukti atau tidak terbukti nanti kemudian dalilnya selalu adalah nanti diuji saja dalam perkara pokok. Apa dengan sistem atau lembaga pra peradilan di dalam KUHP kita, justru dalam menguji penetapan tersangka, ya, berbeda misalnya tadi menguji penangkapan, penahanan itu lebih kepada sah tidaknya berwenang atau tidak sesuai dengan hukum acara atau tidak, tetapi dalam konteks penetapan tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU angka Romawi 7 tahun 2014 justru mengkoreksi kewenangan atau menambahkan kewenangan dari pasal 77 KUHP yang lama. Salah satunya adalah memasukkan pemeriksaan penetapan tersangka yang sah tidaknya itu bukan hanya secara aspek formil, oh ini ada alat bukti saksi atau tidak, oh ini ada ahli atau tidak, oh ini ada bukti elektronik atau tidak, oh ini alat bukti surat atau tidak. Justru yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji minimal 2 alat bukti yang sah itu adalah pada kualitas alat bukti. Bagaimana pendapat saudara ahli? Saya kira saya sudah jawab dari tadi yang mulia. Dan tidak perlu saya tanggapi, karena untuk memaksakan sependapat kan tidak mungkin. Begini ya, sebelum ada pertanyaan. Saya izinkan saudara menyampaikan pernyataan sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi jangan juga panjang seperti itu. Pertanyaannya nanti sebetulnya sudah ada sebelumnya. Iya, baik. Saya barangkali yang mulia hanya ingin memberi ini aja kepada saudara ahli. Tunggu dulu. Jadi ini kan waktu saudara juga jadi berkurang gitu ya. Silakan saudara masih punya waktu, langsung saja pertanyaannya ya. Tidak perlu cukup, nanti dilanjutkan yang mulia. Ya, saudara ahli, apakah sebagai ahli ya, Anda melihat atau mengetahui, menurut pengetahuan saudara, bahwa untuk pengenaan pasal 32 ayat 1 itu 2 minimal alat bukti itu terpenuhi? Sepengetahuan saudara. Ya, kalau sepengetahuan saya, Pak ya, ini jangan marah saya jawab beda ya. Jawaban saya seperti itu. Saya sudah baca masalah jawaban termohon. Kemudian ya saya juga mengikuti kasus ini kan. Ya kalau tanya pendapat saya terpenuhi. Tidak menjadi ukuran untuk objek pra peradilan. Bukan saya juga tidak diperiksa sebagai ahli dalam perkara pokok. Ya. Ya. Kalau Anda mengatakan terpenuhi, bisa diceritakan ahli atau macam seperti apa bisa dikategorikan memenuhi 2 unsur tersebut? Saya kira saya tidak kompeten untuk menjawab itu. Bukan kapasitas saya untuk menjawab itu. Dan ini di luar objek pra peradilan. Tadi ahli mengatakan katanya sudah terpenuhi 2 alat bukti. Ya sebetulnya dari tadi pun saya berhak untuk tidak menjawab Pak Repli. Tapi karena saya menghormati Bapak, ya saya jawab yang tadi. Kalau sudah terlalu teknis, ya, Pak, ya? Saya tidak bisa jawab. Ya. Saya sudah sering ingatkan, kita tidak perlu mencari jawaban yang kita inginkan, gitu ya. Kalau berbeda pendapat dengan ahli, tidak apa-apa. Ya, silakan nanti tanggapi dalam kesimpulan apa. Silakan yang lebar di sana ya. Silakan, masih ada 5 menit lagi. Pertanyaan yang lain. Oke. Terakhir dari satu pertanyaan yang mulia. Saudara ahli, tadi saudara termohon menyampaikan beberapa berita acara pemeriksaan dalam daftar alat bukti. Apakah berita-berita acara pemeriksaan yang tadi disampaikan juga kepada kami dan kami membaca, salah satunya adalah BAP Pak Joko Widodo, apakah kemudian itu adalah alat bukti dalam sidang pra peradilan yang objeknya justru mengenai penetapan tersangka yang terkait dengan bukti permulaan, bukan terkait dengan BAP tadi? Silakan saudara. Ya, dari tadi saya jawab BAP itu adalah wujud yang dihadirkan oleh termohon, bahwa termohon memiliki alat bukti berupa keterangan saksi. Bagaimana membuktikan bahwa termohon sudah memeriksa saksi? Ya melalui BAP. Ya kalau misalnya harus dihadirkan saksinya misalnya Pak Jokowi harus dihadirkan sekarang.
Ya ini 7 hari cuman Pak waktunya. Kalau berapa saksinya itu ada berapa puluhan orang, kalau dihadirkan tentu tidak cukup pra-peradilan. Maka pra-peradilan ini terbatas hanya memeriksa formalnya saja, tidak pada material. Iya, ada tambahan sedikit Yang Mulia. Menurut ahli, dokumen apakah yang harus dijadikan objek perkara untuk mengenakan pasal 32 ayat 1? Tadi kan sudah saya bacakan ya. Apakah dokumen garis miring informasi elektronik atau dokumen fisik atau analog, garis miring analog? Ya karena itu objeknya elektronik ya, informasi atau dokumen elektronik ya tentu dokumen atau informasi elektronik. Seandainya dalam kasus kemudian justru yang dipermasalahkan adalah dokumen analog atau dokumen fisik, maka apakah kemudian dokumen elektronik atau informasi elektronik itu tetap relevan? Ya, yang menjadi objek di dalam tindak pidana ITE adalah dokumen atau informasi elektronik. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah apakah dokumen elektronik atau informasi elektronik tersebut harus milik pelapor, bukan milik orang lain? Oh itu tidak harus ada ketentuan seperti itu ya. Masalah milik tidak ada ketentuan seperti itu. Pertanyaannya adalah kalau itu bukan milik pelapor, dokumen elektronik tersebut, apakah kemudian orang lain bisa mengadukan adanya dugaan tindak pidana? Nah ini kan bukan delik aduan Pak. Kalau pasal 32 beda dengan pasal 310 atau pasal 311 KUHP. Jadi siapa saja berhak untuk melapor. Apakah kemudian ketika ada laporan delik aduan, 310, 311 dalam konteks yang lama, lalu dimasukkan undang-undang ITE, apakah itu bisa dikatakan sebagai sebuah penyelundupan hukum sebagaimana dikatakan oleh ahli kami sebelumnya? Ya kalau istilah penyelundupan hukum itu kan tidak kita kenal dalam istilah hukum Mbak. Itu kan istilah sosiologis. Tapi kalau dari pertanyaan termohon, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa penyidik sebagai orang yang mengerti hukum, penuntut umum, bisa saja menerapkan pasal yang berbeda dengan apa yang dilaporkan. Terakhir ya, tadi ahli sudah membaca pasal 32 ayat 1. Di situ kan dikatakan bahwa dokumen itu jadi hilang atau jadi rusak dan tidak bisa diakses lagi oleh pemiliknya. Kalau misalnya faktanya dokumen itu masih ada, masih bisa diakses bahkan oleh siapapun, apakah dokumen elektronik atau informasi elektronik itu relevan untuk dijadikan bukti permulaan atau minimal 2 alat bukti tadi? Kalau masalah relevan atau tidak relevan kan tidak sampai ke sana. Yang kita kan pra-peradilan terbatas pada ada atau tidak alat bukti. Masalah relevan atau tidak relevan nanti di pokok perkara lagi. Atau saya tanya, menurut putusan MK, apakah itu punya kualitas sebagai bukti permulaan atau tidak? Kalau seandainya dokumen itu tidak rusak, masih bisa diakses. Ya kita di putusan objek pra-peradilan kan tidak memeriksa kualitas Pak, sekali lagi. Putusan MK mengatakan ada kualitas. Ya. Izin Yang Mulia, saya lanjutkan beberapa pertanyaan saja sebelum waktu kami habis. Tadi saudara ahli katakan bahwa dalam bukti permulaan yang cukup tadi perlu suratnya itu adalah berupa dokumen elektronik. Betul ya saudara ahli ya? Saya kira tidak pernah saya mengatakan salah satu harus ada bukti surat. Tidak, itu mana bukti yang ada. Baik. Jadi Baik. jangan salah menyimpulkan. Oke, baik, saya lewatin pertanyaan itu ya. Tadi saudara katakan adalah surat berupa dokumen elektronik. Bagaimana pendapat saudara ahli jika dokumen elektronik tersebut tidak mengalami kerusakan, masih ada dalam dunia cyber tanpa ada penyitaan pihak penyidik dan sampai hari ini masih bisa diakses? Bagaimana menurut pendapat ahli bahwa telah terpenuhi bukti surat elektronik ya, sementara dokumen tersebut masih tersimpan secara rapi pada akses yang dimiliki oleh seseorang? Pertama itu adalah materi pokok perkara lagi-lagi Pak. Yang kedua itu agar ditanya kepada ahli ITE. Saya tidak bisa menilai itu apakah yang perubahan. Saya tidak paham. Tentu kalau kita jadi ahli dalam kasus tindak pidana ITE biasanya ahli pidana selalu diperiksa, tapi kita diperiksa belakangan Pak. Yeah. Dan pendapat ahli pidana itu biasanya mendasarkan pada hasil pendapat ahli ITE. Iya. Terus kemudian kalau begitu pendapat saudara ahli, lantas bagaimana? Ya, terakhir ya. Lantas bagaimana saudara berpendapat terkait dengan dokumen elektronik? Apa sih yang dimaksud dengan dokumen elektronik dalam pasal 32 Undang-Undang ITE? Saya kalau ditanya apa dokumen elektronik atau informasi elektronik secara apanya, tentu tidak hafal saya Pak. Dan saya bukan bertugas untuk menghafal itu saya kira ya. Tetapi secara
umum, yang dimaksud dengan dokumen atau informasi elektronik adalah segala sesuatu yang timbul dari segala sesuatu yang menjadi produk atau elektronik ya, perbuatan elektronik melalui dunia maya. Nah, apakah misalnya gambar atau huruf atau suara yang bisa dipahami. Nah, itu pengertian secara pemahaman yang saya pahami. Tetapi kalau secara detail tentu kan kita sama-sama bisa buka undang-undang. Ya, yang mulia, satu lagi yang terakhir. Bagaimana kemudian saudara bisa menjelaskan terpenuhinya minimal 2 alat bukti permulaan di mana bukti dokumen surat elektroniknya sendiri saja tidak mengalami kerusakan, tidak disita, tidak dihadirkan sebagai barang bukti, dan yang punya itu masih bisa diakses sampai hari ini? Saya kira sudah jawab tadi ya, Bu. Itu di luar kompetensi saya. Saudara turut termohon, kalau ada satu pertanyaan yang ingin ditanyakan, saya izinkan. Setelah itu kita selesai. Kasih yang mulia. Pak Saksi, saya ingin menanyakan satu pertanyaan. Ahli, maaf. Pemohon mendalilkan bahwa dikabulkannya pra-peradilan nomor 99 Pitpra 2026 PN Jakarta Selatan pada tanggal 7 Juli 2026 yang membatalkan penangkapan dan penahanannya secara otomatis membuat status penetapan tersangka tertanggal 7 November 2025 menjadi tidak sah. Bagaimana doktrin hukum pidana memandang pemisahan objek pra-peradilan secara fakultatif terhadap hal tersebut? Mohon pendapat Pak ahli. Iya, yang diuji kan pada waktu itu adalah sah atau tidak sahnya penangkapan atau penahanan. Dan putusan juga itu, bahkan kalau yang kita baca kan itu tidak mempengaruhi proses penetapan tersangka. Makanya pengajuan penetapan tersangka sah atau tidak sahnya penetapan tersangka hari ini tidak menjadi nebis in idem, karena objek yang diuji itu adalah yang berbeda. Satu lagi yang melanjutkan. Ya, saya kira sudah berputar-putar di situ. Baik, terima kasih Saudara ahli sudah memberikan keterangan, sudah kami butuhkan. Jangan lagi lo, galau.